Halo, halo Bapak Ibu, ya. Halo, halo, ya. Halo, ya, 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 Bro. Baik, ini sudah ada 6 orang ya dengan saya, berarti Prof. masih masih berapa? 6 orang dengan saya masih 3 ya, belum masuk ya. Halo, halo, terdengar suara saya? Ya, Bu. Halo, Terdengar, Bro. dengar ya, baik ya. Halo, ya. Ada yang bisa share screen best practice star? Coba di share screen karena saya akan langsung menuntun karena sebelumnya saya tidak bisa masuk ya karena ada tamu dari Jakarta waktu itu. Ya, halo. Siapa yang bisa share screen? Ya, Prof. Starnya, metode starnya. Ya. Yang LK 3.1 kah, Prof? Kita kan di langkah 9 ya sekarang ya. Halo, coba buka LMS untuk Ya, 9 anu itu 9. ya, yang metode STAR itu loh. Ya, best practice. Ada kan LK itu ya Bapak Ibu? Halo? Oh, Ya. Halo Bapak Ibu, siapa bisa share screen? Halo. ya, halo, Prof. Tolong share screen yang best practice itu. Oh ya, ya. Bentar. Ya, nah ini. Ya, ini betul ya. Bapak Ibu, saya akan menuntun karena kemarin kebetulan saya tidak bisa masuk. Di rumah saya mati lampu juga. Apa namanya? Karena tahu tiba-tiba mati lampu ini saya pakai paket data. Mudah-mudahan bisa menghemat gitu ya ininya. Eh, Halo, kemarin mohon maaf saya tidak bisa. Kemarin Guru Pamong masuk. Masuk, Prof. Ya, Masuk, baik masuk, ya. Prof. Kalau ada Guru Pamong ya enggak apa-apa. Tapi ini belum dibahas ini. Belum, Belum. belum. Belum Belum, ya. Prof. Nah, jadi ini langsung perhatikan ya. Jadi seperti ini kan lokasinya, silakan lokasi sekolah Bapak Ibu ya. Nah, lingkup pendidikannya ya betul sekolah dasar. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu adalah eh, eh, ini kok ada istilah PPL 1. Nah, ada PPL 1 di sini ya. Jadi kan sudah dua gitu kan ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu adalah meningkatkan kemampuan apa literasi. Masalahnya yang Bapak Ibu identifikasi dulu itu loh. Iya kan? Ya, meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, numerasi,
motivasi, dan memfasilitasi karakter dan meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, motivasi, dan membentuk gitu ya. Dan membentuk karakter pada bentuk karakter pada peserta didik gitu ya. Jadi meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan membentuk karakter pada peserta didik. Nah, karakter di sini kan dimaksudkan adalah kedisiplinan gitu ya. Iya kan? Ya, tanggung jawab, ya. Kalau motivasi kan adalah apa? Bentuk apa? Partisipasinya dalam pembelajaran ataupun mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau literasi itu adalah kemampuan mendeskripsikan ya. Iya kan? Baik lisan maupun secara tertulis. Tapi kalau numerasi itu adalah kemampuan untuk apa? Mengolah atau yang bersifat kuantitatif atau angka. Ya, nah ini kan semua bermasalah kan? Iya kan? Lalu Bapak Ibu menerapkan solusinya setelah melaksanakan rencana aksi. Ya. Halo? Paham ya? Ya, nah Ya, penulisnya oke, ini Bu De. Nah, penulisnya ini ada 3 orang ya. Jadi penulis pertama Bapak Ibu sendiri, yang kedua dosen pembimbing, jadi nama dosen pembimbingnya, lalu yang ketiga nama guru pamongnya. Ya, jadi misalnya Dewi Astuti dalam kurung Maha Siswa. Baru misalnya nama saya dosen pembimbing gitu. Paham ya? Ya, oke, lanjut. Nah, Papa nanti tinggal dilanjutkan. Paham ya? Nah, tanggalnya dari kemarin, dari hari apa tuh kita? Bukan kemarin ya? Kemarin kan libur ya? Tanggal berapa kita mulai best practice ini? tanggal 20. Hah? 20 ini, 2 Bu. hari yang lalu kan, Bapak Ibu kan mestinya ini ya. 2 Halo? hari yang lalu, berarti tanggal 16. Hah? 16 Juni. 18 kayaknya. 17. Kalau hari 18. Selasa 18, hari Senin 17. Kita yang libur kan kemarin ya. Tanggal 19 Lalu, liburnya. nah, mulainya kan Selasa ya. Selasa Kalau tanggal ini 18. Selasa, oh ya, Selasa tanggal 17. 18. 17 tuh 18 Bu De. 18 enggak ada sampai dengannya, enggak usah. Nggak usah. Nah, lalu di sini kan diminta ini ya, situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan menyampaikan, masih di situasi dulu. Ya, jadi misalnya boleh disampaikan bahwa, nanti Bapak Ibu merangkum saja, bahwa sebelum guru, ya misalnya ya, menjadi apa nih, mahasiswa program pendidikan profesi guru gitu kan ya. Ya, jadi siswa-siswa dalam pembelajaran ya Peserta mengalami masalah dalam hal apa gitu kan. Ya, mengalami masalah dalam hal tadi literasi, kan gitu ya. Mengalami siswa-siswa, bukan siswa ya, peserta didik, sorry. Sorry, peserta didik dalam pembelajaran terutama pada 5 mapel ya. Iya ya, Bapak Ibu kalau di SD ya. terutama. Iya, terutama pada 5 mapel toh ya kalau di SD ya. IPA, Ya. IPS, matematika, bahasa Indonesia Terutama. dan apa lagi satu? Seni budaya. Seni budaya. PKN. Seni budaya. PKN. PKLH. PKN loh Bapak Ibu ya. Jadi sebelum guru menjadi mahasiswa PPG, peserta didik dalam pembelajaran terutama pada 5 mata pelajaran mengalami masalah pada apa?
Literasi, pada kemampuan literasi, koma numerasi, terus apa lagi? Apa yang saya bilang tadi di atas? Numerasi, motivasi dan karakter. Dan karakter. Nah, lalu titik ya. Nah, penyebab masalah tersebut ya. Penyebab masalah tersebut berada pada iya kan? Masalahnya ada pada siswa, tapi penyebabnya pada guru kan? Penyebab masalah tersebut berada pada guru ya. Ya, karena belum menggunakan apa nih? Karena belum menggunakan strategi pembelajaran inovatif ya, yang meliputi model pembelajaran ya, model pembelajaran, apalagi media pembelajaran berbasis IT, ya kan? Media pembelajaran berbasis dan sumber pembelajaran ya, misalnya media dan sumber pembelajaran berbasis IT dan lingkungan sekitar ya. Dan lingkungan sekitar titik. Nah, titik di situ. Nah, penyebab lainnya adalah guru belum merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdasarkan potensi yang dimiliki oleh siapa? Oleh siapa Bapak Ibu? Nah, oleh peserta didik. Nah, itu ya. Nah, titik. Nah, ini kita baru di latar belakang masalahnya. Gitu kan? Ya. Paham ya? Nah, itu ya, penyebab masalah tersebut adalah berada pada guru karena guru belum menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang meliputi model pembelajaran. Nah, titik. Nah, strategi pembelajaran inovatif yang dimaksud yakni kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang dituangkan dalam bentuk RPP, atau modul ajar. RPP atau modul ajar beserta perangkatnya. Kan gitu ya? Beserta perangkatnya. Dalam kurung apa? Dalam kurung perangkatnya dalam kurung bahan ajar gitu kan? Bahan ajar apa lagi? Bahan ajar. Kemudian apa? Apa Bapak Ibu? LKPD. Media ajar, LKPD. Kemudian media pembelajaran. Evaluasi. Media pembelajaran, LKPD. Evaluasi. Dan evaluasi. Nah, gitu ya. Karena kemarin itu kan yang dibuat ya. Nah. Lembar observasi juga.
evaluasi itu kan masuk di situ sudah Ibu. Jadi Oh, dan instrumen evaluasi gitu maksudnya. Jadi sudah. Oh, ya. Dan LKPD dan instrumen evaluasi. Nggak usah pakai lembar evaluasi, itu kan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi kan evaluasi proses itu lembar pengamatan. Nah, kemudian ada evaluasi produk kan yang soal dengan rubrik penilaian kan? Iya kan? ya. Nah, itu Bapak Ibu banyak saya koreksi itu karena banyak yang enggak sesuai dengan yang saya sampaikan soalnya. Ya. Nah, jadi itu. Nah, itu berarti kita masih berada pada latar belakang masalah ya sampai di situ ya. Nah, titik. Sekarang praktek ini, nah titik ya. Jadi alinea berikut berarti ya. Berarti nah ini sorry yang di atas gini ya, misalnya penyebab masalah tersebut. Nah, ini sebelum guru menjadi mahasiswa, peserta didik dalam pembelajaran terutama pada 5 mata pelajaran mengalami masalah dalam kemampuan literasi. Nah, boleh di sini Bapak Ibu dalam kurung misalnya. Dalam kurung, nah dalam kurung contoh. Nah, misalnya kalau ini kan misalnya boleh contoh mapel kamupel gitu kan. Ya. Nah, contohnya seperti yang Bapak Ibu ajarkan itu kan. Jadi misalnya diambil aja fokus pada aksi 2. Misalnya Bu Margareta misalnya mupel apa yang di siklus 2? IPA sama bahasa Indonesia, Prof. Nah, misalnya kemampuan literasi IPA, misalnya IPA. Coba misalnya dalam Kalau saya mupel pendidikan ya? Pancasila, Pak. Saya mau Sebentar. pelajaran pendidikan Pancasila. Mupel. Oke, nah kalau Ibu misalnya Pancasila, misalnya Ya. PKN berarti ya? Iya. Dalam kurung mupel PKN misalnya. Iya, mupel PKN. Nah, masalahnya apa mereka nih? Belum bisa apa mereka misalnya? Apa di tujuan pembelajaran itu loh Bu? Apa nih? Mupel PKN apa? Menjelaskan tentang hak dan kewajiban beserta menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban di Nah, sekolah itu. Jadi misalnya mupel PKN belum bisa ya. Belum semua siswa gitu ya. Belum semua peserta didik mampu gitu ya. Belum semua peserta didik mampu mendeskripsikan baik secara tertulis maupun lisan kan gitu ya. Karena literasi toh ini. Secara tertulis maupun lisan terkait apa tadi Bu? Hak dan kewajiban. Nah, terkait perbedaan dan contoh hak dan kewajiban. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Jadi ini berarti disesuaikan dengan materi masing-masing. Paham ya? Halo? Ya. Nah, begitupun dengan numerasi. Nah, kalau dalam kurung numerasi. Nah, mupel apa misalnya? Bu Dewi misalnya mupel apa selain PKN kemarin apa? Kalau kita kurikulum merdeka kan satu aja, Prof. Alah, ini kan mupelnya tuh kan ada toh. Ibu kelas berapa tuh? Kelas 4. Nah, kemarin apa? Selain PKN apa lagi? PKN semua. Di aksi pertama PKN juga kah? Di aksi pertama PKN juga, tapi materinya beda. Oke, nah kalau gitu misalnya numerasi di PKN ini apa nih saya bilang? Apa? Membuat tabel. Menyebutkan itu yang Bapak yang Ibu bilang. Jadi mupel PKN misalnya apa nih? Siswa apa tadi? Apa? Peserta didik. Peserta didik belum mampu membuat tabel yang berisi kan gitu toh. Ya. Nah, itu cocok gitu kan. Yang nah, berisi, itu bisa.
Yang berisi apa? Contoh Contoh apa? contoh hak dan kewajiban Contoh di perbedaan. rumah dan di sekolah. Nah, gitu. Itu ya. Itu karena dia buat tabel kan. Itu makanya dia Ya. masuk di nomor. Nah, kalau Numerasi. motivasi mungkin siswa apa gitu kan. Nah, siswa dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran PKN gitu kan. Peserta didik Peserta didik ya. dalam Mata pelajaran PKN sebagian besar misalnya belum termotivasi untuk misalnya berperan dalam diskusi dan apa gitu ya. Iya kan? belum Yang kemarin terperan, itu ya. Bapak Ya. paham ya? Dalam diskusi apa? Mengerjakan LKPD dan presentasi. diskusi Nah, itu mengerjakan misalnya. LKPD dan Ya. serta yang lain itu belum bisa menanggapi. Kalau peserta didik yang lain belum Ya bisa sudah, menanggapi. itu kan namanya Ya. ini kan berperan dalam diskusi mengerjakan. Kalau diskusi kan pasti ada bertanya, menjawab ya. gitu kan. Nah, terus kalau karakter apa nih? Misalnya lambatkah dalam mengumpulkan misalnya sebagian besar kelompok Ya. Ya Sebagian kecil, Prof. belum disiplin dalam menyelesaikan. Nah, kan gitu kan? Masih ada yang Tadi belum sebagian kecil masih ada yang belum dapat apa? menyelesaikan dengan tepat waktu. Menyelesaikan boleh. Nah, itu paham ya? Menyelesaikan tugas apa gitu? Tugas diskusi. Nah, silahkan. Berarti kan kalau diskusi kan bukan peserta didik, sebagian kelompok kan berarti itu. Ya. Nah, itu Ibu Roba itu. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Ya? Halo? Masih ada yang belum menyelesaikan tugas diskusi dengan tepat waktu. Peserta didiknya Bu Sipa jadi kelompok. Bu Dewi. Sebagian besar kelompok. Nah, lalu di sini ya, penyebab masalah tersebut berada pada guru karena guru belum membiasakan, gitu kan ya? Guru belum membiasakan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini pasti berbeda setiap mahasiswa kan? Ya, paham ya? Oke, nah, sudah sampai di sini. Turun lagi ke bawah lagi, Ibu. Nah, strategi pemenangan. Nah, lalu yang kedua ini kan, oke, sekarang kita masuk. Belum, masih di S, masih di star. Di S yang pertama. Coba lihat di S lagi, di atas. Naikkan lagi, Bu. Nah, ini kan terus. Nah, ini kan baru masalah. Iya kan? Iya. Sekarang mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Nah, buat alinea baru. Praktek ini penting untuk dibagikan. Di bawah ya, Prof? Ya, alinea baru nih. Praktek ini penting untuk dibagikan. Jadi kita ikuti yang diminta ini kan? Ya. Praktek ini penting untuk dibagikan karena merupakan hasil refleksi dari guru, ya, dari guru melalui langkah-langkah yang sistematis mulai dari titik 2.
Nah, Bapak Ibu ingat nggak? LK1-nya itu apa? Sampai dengan LK saat ini. LK1 kan apa? Mengidentifikasi masalah ya? Ya. Ada kan? Ingat nggak? Iya, Prof. Nah, itu cuma Ya. judul-judulnya yang ditaruh sini. Ya, Judul-judulnya. paham ya? Paham, Prof? Ya, itu sampai langkah keberapa? Hari ini kalau nggak salah langkah ke-9 sudah kita ini. Iya kan? Paham ya? Iya, Prof. Ya, Prof. Iya, iya, Nah, Prof. jadi, nah jangan sampai berarti cuma sampai langkah ke-8. Karena ke-9 kan ini, nah best practice ini Ya. kan ke-9. Paham ya? Jadi dimasukkan semua ya, Prof, nanti ya? Ya, Ditulis semua 1 judul-judulnya. sampai 8. Ya, Oh nah ya. itu langkah-langkah sistemnya mulai dari tulis langkah 1. 1, gitu kan? Ya, iya kan? Ya. Ya. Langkah 1 gitu kan apa? Kan ada tuh ya itu ya. Langkah 2. Ya, paham ya? Langkah Ya, 1. Prof. Prof. Itu ya, makanya ini penting dibagikan. Jadi praktek ini penting dibagikan karena merupakan hasil refleksi dari guru melalui langkah-langkah yang sistematis mulai dari apa gitu kan ya. Ya, oke, paham ya? Oke, nah kita lihat lagi, naik lagi apa yang belum kita deskripsikan dimintanya situ. Coba. Naikkan Coba. ke situasi. Nah, ini tadi. Nah, Apa yang menjadi yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Nah, jadi nanti di bawah peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, yakni nama ibu, nah terus perannya sebagai mahasiswa, kan gitu kan? Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini yakni nama ibu gitu ya. Nah, peran sebagai mahasiswa, tanggung jawabnya mengerjakan itu langkah itu kan, mengerjakan langkah mulai dari langkah, iya kan, Ya. nah kan gitu tuh ya. Jadi dimasukkan ya, Prof, langkah 1 sampai langkah 8 itu. Iya, itu kan tanggung jawabnya ibu-ibu nih kan, ya, paham ya? Nah, Prof. baru yang kedua, satu kan Dewi Asuti, yang kedua saya gitu kan. Nah, peran sebagai peran dosen pembimbing. Tanggung jawabnya membimbing mahasiswa dalam penyelesaian langkah 1 sampai dengan langkah, iya kan? Itu kan perannya. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Iya, Pak. Dosen pembimbing. Nah, baru yang ketiga kan guru pamong. Yang ketiga guru pamong, tapi kalau guru pamong baru masuk di mana guru pamongnya masuk? Di pengembangan pengembangan perangkat ya? Iya. Iya, Prof. Yang di sini setelah nggak usah, dibagi Prof. 10-10 tuh kan? Di sini enggak usah, Prof. Yang di S ini. Ditulis juga. Mungkin langkah ke berapa gitu. Nanti Bapak Ibu lihat. Ya? Paham ya? Jadi ini peran sebagai dosen pembimbing. Tanggung jawab membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan apa tadi? Itu kan? Ya. Menyelesaikan langkah apa? 1 sampai dengan berapa gitu? Karena Ibu kan sudah bilang langkah 1 tuh apa, langkah 2 kan? Enggak, mahasiswa dalam menyelesaikan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, solusi dan
Analisis. mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan melaksanakan solusi. Mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, gitu kan, dan melaksanakan Nah, melaksanakan solusi itu kan PPL itu kan, iya kan? Iya, iya. Itu kan begitu ya. Nah, baru sama itu dengan ini ya. Sekarang kita naik lagi, kita lihat lagi. Naik lagi, kita lihat lagi. Oke. Jadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran. Sudah berarti ya? Berarti udah selesai ya? Yang situasi. Ya. Sekarang turun. Turun, ya. Kita masuk ke tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, jadi tantangan di sini mulai dari gurunya sendiri, Bapak Ibu sendiri itu apa? Ya. Lalu peserta didiknya, ya. Lalu sekolah, ya. Jadi tantangan yang untuk mencapai tujuan. Jadi dari guru sendiri itu tantangannya itu apa? Ya. Guru belum. Nah, anu aja dulu dari guru. Titik 2 apa saja Oh, gitu guru. kan, nanti dideskripsikan kan. Oh, gitu. Guru, titik 2. Baru peserta didik, titik 2. Baru mungkin berasal dari sekolah. Ya. Ya, apa gitu kan? Nah, misalnya, oke. Paham ya? Paham Bapak Ibu mengisi ini? Ini ya, Prof. Ya, misalnya dari guru, dari Bapak Ibu tantangannya itu apa? Nanti apa gitu ya, Prof. Ya, mungkin belum bisa membuat Membuat IT bahan gitu ajar. kan dalam. Ya, belum menguasai IT. Nah, kan begitu kan? Ya. Oke, nah dan ada lagi yang lain silahkan ya. Ya. Oke, itu aksi. Sekarang kita berarti kan tantangan untuk siapa saja yang terlibat kan kelihatan sudah di sini. Iya kan? Iya. Iya Ada kan? guru, Halo ada Bapak peserta Ibu. didik, ya. Guru, peserta Iya, Prof. didik. Mungkin orang tua juga bisa menjadi tantangan kan? Iya kan? Oh ya. Boleh orang tua gitu kan? Ya, boleh. Nah, sudah ya, nanti diungkapkan nih. Tantangannya itu apa yang berasal dari peserta didik, berasal dari sekolah, berasal dari orang tua gitu kan? Ya, paham ya? Ya, ya, Prof. Nah, itu sudah termasuk mendeskripsikan siapa saja yang Yang terlibat. terlibat. Sekarang kita masuk di aksi. Aksi. Ya, halo. Nah, Ya, loh. Ya. langkah-langkah apa? Mana tadi? Aksi Bentar, dulu, Ibu. bentar. Sudah. Iya, iya. Ya, Ya, oke. ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Nah, jadi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, jadi misalnya guru tuh melakukan apa untuk mengatasi tantangannya? Ya, paham nggak? Jadi Ya. misalnya nggak bisa IT, nah mungkin apa langkahnya berkolaborasi dengan teman gitu kan ya? Iya, yang dilakukan Nah, guru. kalau siswa tuh apa yang Bapak Ibu terapkan di tantangannya mereka? Paham ya? Ya, ya. Yang dilakukan guru. Sekolah misalnya tantangannya apa? Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menyelesaikan tantangan itu kan? Ya. Dengan orang tua misalnya tantangan apa? Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya. Seperti ini, Kak Prof. Langkah-langkah yang dilakukan guru, titik 2, baru nanti diisi 1, 2, 3, begitu, Kak Prof. Iya, yang dilakukan. Jadi langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi tantangan pada dirinya. Iya kan? Apa? Lalu langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi tantangan pada peserta didik. Itu kan? Halo? Ya, ya, Prof. Paham ya?
Baru langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang berasal dari sekolah. Iya kan? Baru langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang berasal dari orang Lain. tua. Paham ya? Ya. Paham Bapak Ibu? Paham, Prof. Oke. Nah, Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, itu nanti otomatis akan tergambarkan di ini. Ya, apa saja yang Bapak Ibu lakukan kan? Iya kan? Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke refleksi hasil dan dampak. Dampak. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah itu gitu kan ya, yang dilakukan. Nah, jadi coba lihat dulu yang di atas tadi. Nah, mestinya tadi kan yang di atas langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, jadi misalnya langkah-langkah yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah pada dirinya tadi ya, berkolaborasi dengan ini. Nah, tetapi yang masalah dihadapi peserta didik, ya kan, misalnya kurang aktif gitu ya. Ya, kurang literasinya kurang apa. Nah, itu pasti langkah yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian yang langkah-langkah itu yang dikatakan di atas itu tadi, merencanakan solusi, lalu melaksanakan Solusi. itu, iya kan? Itu kan yang pada siswa, iya kan? Halo, Ya. paham nggak? Ya. Nah, sekarang refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Nah, jadi di sini coba Ibu di refleksi hasil dan dampak sekarang. Oh ya. Nah, hasil refleksi dan dampak setelah guru menerapkan langkah-langkah mulai dari identifikasi. Itu kan itu toh ya, identifikasi masalah, koma gitu ya. Identifikasi masalah, koma apa lagi? Memecahkan Solusi, apa? permasalahan, merencanakan dan melaksanakan solusi permasalahan, Merencanakan dan melaksanakan solusi permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siswa, pada siswa. Nah, menghasilkan, bagaimana dampak? Nah, memberikan dampak positif gitu ya, ya kan? Terjadi, solusi permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik. Hasil refleksi dan dampak setelah guru menerapkan langkah-langkah mulai dari identifikasi, merencanakan permasalahan pembelajaran yang terjadi pada siswa, memberikan dampak positif pada, kan gitu ya? Dampak positif, ya. Positif pada peningkatan kemampuan apa? Kemampuan literasi. Nah, literasi. Numerasi. Apalagi numerasi. Numerasi, motivasi. Motivasi dan karakter. Nah, titik. Nah, di sini hasilnya efektif. Hasilnya, nah di situ ya, hasilnya efektif karena dengan hasilnya. Karena setelah pembelajaran, misalnya Ibu bilang sekian persen siswa, apa gitu kan? Ya, saya nggak tahu sekian persen siswa meningkat kemampuan
literasinya misalnya. Terus berapa persen siswa meningkat kemampuan numerasinya, kemudian berapa persen siswa peningkatan motivasi ya, kemudian berapa persen siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu gitu kan ya, paham ya? Ya. Nah itu ya, itu ya. Jadi kita sudah bicara yang efektif ya, iya kan? Nah jadi hasilnya efektif karena pembelajaran meningkat literasinya, dalam kurung contoh pada mata pelajaran apa nih Bu Dewi tadi kan? Pendidikan Pancasila. Nah ini, iya kan? Ada. Jadi hasilnya efektif karena setelah pembelajaran 90% peserta didik meningkat literasinya, contoh pada mata pelajaran dalam kurung contoh gitu ya, dalam kurung contoh pada mata pelajaran, contoh pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dari apa nih? Berarti kalau 90% dari berapa siswa, sekian siswa, nah, kan? Dari berapa siswa? Kalau Ibu bilang 90% itu. Kemarin 22. Nah, berarti 90% dari 90%. jadi ini ya kan hasil efektifnya karena setelah pembelajaran 90% peserta didik meningkat literasinya. Contoh pada mata pelajaran PKN dari 22 peserta didik gitu kan. Nah, berarti kan tinggal dilihat dari 22 didik peserta. Nah, baru Ibu tinggal lengkapi 90% dari 22 itu berapa gitu kan. Ya. Atau mungkin sekitar gitu loh. Ya, oh ya. 1. Paham ya? Nah, begitupun dijelaskan di 80%. Paham ya? Sekitar 20 siswa. Halo? Paham? Ya, Prof. Ya. Oke ya. Jadi mata pelajaran pendidikan peserta didik sekitar 20% peserta didik. 80%. Kemarin saya kasih 20 siswa. Ya pokoknya Ibu yang tahu gitu ya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Halo? Ya, halo, Prof. Paham ya? Ya, Prof. Oke, nah nanti dijelaskan sampai di motivasi dan karakter. Nah, jadi atau tidak efektif berarti. Nah, bagaimana respon orang lain terkait dengan berarti titik ya di situ ya setelah dijelaskan sampai dengan motivasi dan karakter. Nah, lalu respons ya. Nah, baru respons rekan sejawat. Nah, kan nanti Ibu bilang apa responsnya mereka. Ya kan, dalam hal ini guru toh pasti ada toh respons mereka ya. 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 Nah, kemudian respon siswa sendiri. Gimana setelah Ibu melaksanakan pembelajaran ini? Itu kan? Lalu respons orang tua. Respons orang tua. Baru respon kepala sekolah. Kan gitu ya? Paham ya? Baru alinea terakhir ya. Alinea berikutnya setelah ini. Lalu alinea berikutnya. Nah, faktor yang menjadi keberhasilan. Faktor yang menjadi keberhasilan. Yakni kemampuan apa nih? Kemampuan guru dalam merefleksi
kemampuan guru dalam merefleksi melalui langkah, melalui sebentar ya. Faktor yang menjadi keberhasilan yakni kemampuan guru dalam merefleksi melalui mengerjakan ya, melalui kemampuan mengerjakan. Kemampuan mengerjakan Evaluasi. langkah, Mengerjakan evaluasi kan, Prof? langkah-langkah. Oh, langkah-langkah. Langkah-langkah mulai dari identifikasi masalah, ya kan? Identifikasi masalah, merencanakan dan melaksanakan solusi. Nah, kan gitu ya. Nah, faktor keberhasilan lainnya yakni kemampuan guru untuk berkolaborasi dengan teman sejawat gitu kan ya. Teman sejawat ini kan teman sejawat nih, Ya. kelompok ini kan. Teman Ya, sejawat, apalagi? Guru pamong. Ya boleh berkolaborasi sejawat, guru pamong, dosen pembimbing gitu ya. Guru pamong ya. Nah, faktor keberhasilannya kemampuan guru untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, guru pamong dan dosen pembimbing. Serta kemauan guru untuk melakukan apa nih? Perubahan dalam pembelajaran gitu kan. Ya, jadi kemampuan guru untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, guru pamong, dosen pembimbing, serta kemauan guru untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Nah, titik. Terus misalnya kemauan guru tersebut tercermin melalui upaya untuk mencari berbagai sumber ya. Ya, mencari berbagai sumber dalam hal mengatasi tantangan yang dihadapi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran inovatif sebagai solusi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Nah, itu sudah cukup itu. Nah, tinggal dilengkapi ya. Nah, lalu berarti sudah ya ini. Oh, ini keberhasilan. Nah, pembelajaran apa yang Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu deskripsikan sendiri ya. Yang terakhir kan? Ya. Pembelajaran yang dipetik oleh guru dari keseluruhan proses. Dari guru dari keseluruhan proses, misalnya pembelajaran di program PPG kan begitu kan? Ya. Pembelajaran yang dipetik dari pembelajaran yang dipetik guru dari, nggak usah dua kali darinya.
pembelajaran yang dipetik guru dari keseluruhan proses pembelajaran yang diikuti melalui dalam program PPG, yakni apa gitu. Silahkan Bapak Ibu yang menyampaikan sendiri. Ya, paham ya? ya, Halo? Oke, nah jadi ini diisi sesuai dengan apa yang di ini. Nah, lalu setelah Bapak Ibu selesai ini, nah Bapak Ibu kan akan mengunggah 2 tuh. Metode STAR ini kan metode STAR tadi. Best practice metode STAR. Tadi situasi, tantangan, kemudian aksi, refleksi gitu ya. refleksi ya. Ya. Nah, ini diunggah nanti. Ya, video yang berdurasi kalau enggak salah maksimal 25 menit gitu ya. Nah, itu isinya apa? Jadi pada bagian awal Bapak Ibu misalnya menguasai sudah ini kan, ini form ini, ya, STAR ini. Jadi misalnya pada bagian awal misalnya Bapak Ibu perkenalkan nama saya siapa gitu ya. Saya akan membagikan best practice saya ya melalui video ini gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tim penyusun best practice ini siapa-siapa gitu kan. Nah, tujuan daripada tinggal sudah ada kan tadi tujuan daripada membagi ini ada kan tadi di atas ya. Ya. Nah, metode STAR yang terjadi dalam ini yaitu situasi, ungkapkan aja apa ya bagian-bagian pentingnya gitu kan ya, paham ya. Nah sehingga setelah Bapak Ibu menyampaikan isi dari STAR ini ya itu sekitar 5 menit saja. Nah lalu pelaksanaan pembelajaran sebagai solusi atas permasalahan dapat disaksikan melalui ini kan, ada video kan. Nah video ambil yang editan itu. Yang 15 menit editan di aksi kedua. Ya. Paham ya? Ya. Nah, baru ditutup lagi dengan testimoni. Ya. Nah, testimoninya tadi dari sesama guru, dari siswa, dari orang tua dan dari kepala sekolah. Nah, itu ya. Lalu itu bukan hanya yang diunggah nanti itu berupa link yang Bapak Ibu sudah upload di YouTube. Itu. Paham ya? Paham. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi ada 2 tagihan. Ini metode STAR dengan apa? Link YouTube. Link YouTube. Nah, link YouTube-nya tuh berisi video tentang yang itu tadi. Ada 5 menit perkenalan dengan menyampaikan STAR ini ya. Lalu pelaksanaan contoh pelaksanaan pembelajarannya ya sehingga berhasil siswa-siswanya itu kan tadi ya. Baru testimoni dari siswa, dari siapa lagi tadi? Orang tua siswa, rekan dari sejawat, sesama guru, rekan sejawat dan sekolah. yang terakhir dari kepala sekolah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini sekarang selesaikan dulu ini. Silahkan berdiskusi ya. Karena sudah jelas kan saya nuntun ini ya Bapak Ibu ya. Halo? Ya. Nah, Bu Dewi bisa men-share di WA grup atau di apa ini sehingga bisa dijadikan. Bu Dewi bisa share ke grup aja Bu Dewi. Terus silahkan saling berdiskusi gitu ya kalau enggak paham. Siap, nah ini terima sudah kasih, Prof. tuntun kan? Semestinya paham ya. Sudah. Iya, Prof, sambil dikerjakan, Prof. Untuk Terima kasih, Prof. Iya, silahkan ya Prof, mengerjakan saya ya. mau tanya, Prof. Kenapa? Prof, ini untuk Ya. yang video. Untuk yang video itu nanti kita mengenakan seragam hitam putih lagi ke Prof. Loh, enggak. Videonya kan Ibu sudah ada toh yang pembelajaran 15 menit yang kedua. Ada. Oh, maksudnya yang Ibu mau Yang nyampaikan. pembukaannya, Prof. Iya, Ya, pembukaannya. Boleh. Ya. Boleh silakan. Oke, baik, Mungkin Prof. Bapak Terima kasih. Ibu kasih latar belakang sekolahnya gitu kan. Bagus juga ya, ada musik-musiknya. Jadi bisa menarik sehingga nanti teman-teman bisa saling like gitu loh. Ya. Subscribe, like gitu kan.
Ya. Atau kalau bisa Ibu dengan Bapak bisa ngatakan di siswa di sekolah-sekolah untuk like dan subscribe Subscribe. gitu Iya. kan ya. Paham ya? Ya, paham, Prof, Prof. kalau nggak Itu di Bu YouTube, Gizi. di paham, Drive Prof. aja bisa Kak, Prof? Saya nggak ngerti di YouTube. Oh. Pakai unggah ke Drive aja. Pakai link Drive. Enggak. Ini harus dipublish. Oh, dipublish, harus dipublish. Harus dipublish. Boleh menggunakan apa sekolah kah atau apa gitu ya. Oh ya, siap Prof. Terima kasih Prof. Oh iya, Tapi linknya harus itu ya. Jadi harus terbuka gitu kan. Nah itu paham ya. Nah iya. Bapak Ibu saya itu Prof. kan mengoreksi pelaksanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah ternyata saya itu dipersulit karena saya harus membuka lewat akun instruktur belajar gitu loh. Padahal dulu tuh kan kalau sudah ada langsung klik langsung terbuka. Iya, iya. Ini enggak, ini saya harus sign dulu lagi masuk ke instruktur belajar baru saya ini jadi bolak-balik saya. Aduh, saya pikir loh, ini kok enggak terbuka. Video semua enggak terbuka. Loh baru saya lihat di ujung, saya tanya Mbak Rita, kenapa ini video saya enggak terbuka mereka? Harus download. Aduh, Ibu harus sign untuk masuk ke instruktur belajar ternyata. Pakai akun itu gitu. Oh, gitu. Itu jadi seperti itu ya. Nah, itu pengalaman saja yang apa sebenarnya hari ini mungkin sudah selesai saya koreksi, tapi karena terjadi kendala itu tadi malam, jadi belum selesai saya koreksi yang itu. Tapi metode STAR Bapak Ibu mudah-mudahan sudah paham ini ya mengisinya ya. Iya. Ya. Iya, ya. siap Prof. Terima Tanya kasih Prof. untuk ini kan nanti dalam bentuk PDF ya, Prof ya, yang Yang LK STAR, 3.1 iya, dalam bentuk yang PDF STAR ya, ini Prof? ya. Ya. Nah, Nah, itu tapi nanti yang kita satunya kirim yang kemana ya? untuk produk videonya itu link yang bisa terbuka yang sudah dipublikasi, diunggah gitu. Ya. Kalau ini tidak perlu dipublikasikan ya, Prof, yang untuk LK 3.1 ini. Nah, ini metode STAR. Ini Ya. biasa aja, PDF kan aja. Oh, PDF tidak dipublikasikan melalui guru berbagi. Tidak. Boleh silahkan kalau mau, enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oh, iya, iya. Tapi sebaiknya kan lengkap dengan video. Untuk Iya, menunjukkan bukti bahwa ini loh siswa saya benar menjadi aktif. Ini loh, saya menggunakan model project apa tadi? Project based learning. Iya kan? Ya. Kan untuk menunjukkan itu kan? Ya. Paham ya? Ya. Paham. Oke, ya. Begitu ya. Ya, Prof. Terima Silakan kasih. saling berdiskusi dulu karena besok harus unggah kalau nggak salah ya. Sampai kapan? Besok ya, Prof. Besok itu Nah, hari itu yang video juga diunggah besok kah, Prof? Ya, apa namanya? Sebenarnya kan video kan sudah ada toh. Hanya tinggal Bapak Ibu testimoni aja kali yang Iya kan? Nah, testimoni kan Berarti, perlu kayak kepala sekolah dan kalau kepala sekolah pas kan, ada tapi di kan tempat boleh ini. online toh. Hah? Online. Jadi kita testimoninya melalui online bisa kah, Prof? Boleh, Harus langsung boleh asal gitu. kerekam gitu kan. Apa yang gitu disampaikan. Oh, Iya gitu. kan? Baik. Boleh online, boleh datang sendiri kalau memang ada di situ kan. Nggak apa-apa juga gitu kan. Ya. Paham ya? Paham. 25 menit ini kalau melalui YouTube ini mungkin nggak bisa ya itu. Iya, ya. Iya. Prof. Berusaha Prof kita cari kalau bisa info sore dulu. ini minta aja testimoninya gitu kan. Ya. Video kan cuma kan testimoni itu kan cuman gini. Orang tua misalnya mengatakan saya melihat apa gitu ya, apa anak saya entah perubahan apa ya. yang terjadi pada anak saya, kan begitu gitu, kan. Ya. Jadi langsung gitu, enggak usah lagi ada bertanya, enggak usah. Oh gitu, langsung aja ya. Jadi testimoni dari guru, langsung bilang sesama guru. Saya merasakan apa dampaknya gitu ya. Dampak pada dampaknya terhadap mereka setelah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran itu. Ya. Paham ya? Ya, Prof. Oke, begitu ya. Silahkan sekarang ya. Terima kasih. Menyelesaikan dulu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saya stop share dulu ya ini, Bapak Ibu, saya share di
grup. Iya, Bu Dewi.
Ziva, Bu Asmiati itu Halo, udah Bu Dewi, nggak Bu hadir Dewi. tadi kan? Iya, Bu Dewi monitor. Bu Dewi, yang iya. itu yang Kenapa? penulis itu nama kita aja kah atau gimana? Nama kita. Nama Itu kita. tadi Bu Dewi ada tulis Prof juga di bawahnya. Halo, Bu Dewi. Suara Ibu nggak ada. Itu masukkan Ya, juga nama profesor masukkan. sama guru pamong. Ya, masukkan semua. Oh, berarti nama kita dulu, baru nama profesor sama guru pamong gitu Iya, ya? iya masukkan Oh ya semua. sudah, oke, siap. Bu Siva, teman kita itu Bu siapa? Bu Asmiati nggak hadir lagi ya? Sakit. Jaringannya selalu bermasalah, aku nggak tahu. Oh, Biasanya nggak ada tahu nanti informasi. itu. Nggak tahu informasi nanti dia kalau dia nggak ikut.
Bu Dewi, kita sampai jam berapa ya hari ini? Kita sampai jam 12.30. Kan mulainya jam 10. 11, 12, Berarti 1 jam 12.30. 12.30 ya? Ya. Oh ya, oke. Ya, ibu kan ini kan kita 3 jam kan, 3 jam lebih loh. Iya, Prof. Iya. Kan kalau mulai jam 8 itu selesainya jam 11.20. Ya. Berarti ini 1.20 selesainya. Kan baru mulai jam 10 Oh, 4 kan? 4 GP ya, Prof ini. Iya, 1.20 selesainya. Jadi Oh ya, hampir siap, Prof. 1:30 lah. Ya. Nah, makanya nanti ini saya berikan waktu dulu ini, terus nanti di jam-jam setengah 1 lah, atau itu, ini udah jam berapa nih? Nah, 1:30 Kak, atau ini, nah mulai ada yang presentasikan kan, jadi bisa saya koreksi. Ya, paham ya? Nah, ini biar bekerja dulu. Ya. Ini ya, karena sudah ada kan acuannya ya. Ya, gitu ya. Nah, kecuali Ya, yang video diunggah di YouTube itu kan. Paling enggak bisa saya mengoreksi startnya dulu gitu kan. Kan ada yang video diunggah di YouTube itu yang mau ditaruh di rencana tindak lanjut ya, berarti itu ya. Ya, unggahnya nanti di situ nanti. Di 9 apa itu? 9 apakah titik berapa nanti kelihatan di situ. Ya, gitu ya. Silakan dulu bekerja dulu ini ya. Ya.